Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuridayati Septirofiko dengan NIM 21040240252. Di sini akan melakukan presentasi proposal mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan para reviewer. Yang pertama ada Heni Vitasari dengan NIM 030 dan Miftakur Rohma dengan NIM 031. Baik, langsung saja ke materi presentasi saya yang berjudul Perubahan Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Petirtaan Megah Peninggalan Majapahit di Dusun Sumberbeji, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Yang selanjutnya yakni pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Yang pertama adalah sejarah dan kekayaan budaya Majapahit. Sejarah dan kekayaan budaya Majapahit bisa tergambar pada petirtaan megah yang terdapat di Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Ngoro, Kabupaten Jombang. Yang pertama, sejarah Kerajaan Majapahit memiliki nilai budaya dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian selanjutnya, dengan adanya nilai jual yang tinggi ini, kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola potensi desanya. Selanjutnya yakni potensi desa. Dengan potensi desa tersebut, warga bisa mengembangkannya. Nah, pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Pengembangan desa yang berkelanjutan ini dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat lokal. Interaksi antara penduduk setempat dan juga pengunjung maupun pihak terkait dalam pengembangan desa wisata dapat mengubah nilai-nilai, kemudian norma maupun pola perilaku yang ada dalam masyarakat tersebut. Maka melalui penelitian ini kita akan mengetahui perubahan sosial yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi terhadap pengembangan desa wisata. Nah, dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga bagi pengelola desa wisata, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Temuan dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan dan mengembangkan desa wisata lainnya, yang mana wilayahnya itu sejenis dan memiliki potensi budaya dan sejarah yang sama. Kemudian ada urgensi dari penelitian ini, yakni sejarah dan kekayaan budaya Majapahit yang memiliki nilai jual yang tinggi atau memiliki nilai budaya yang tinggi, kemudian didukung dengan adanya potensi desa wisata. Selanjutnya, perubahan sosial dalam pengembangan desa wisata yang signifikan dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat lokal dan tentunya kontribusi terhadap pengembangan desa wisata. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan desa wisata Petirtaan Megah Peninggalan Majapahit di Dusun Sumberbeji, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Yang kedua adalah bagaimana perubahan sosial masyarakat setempat dalam menghadapi pengembangan desa wisata Petirtaan Megah Peninggalan Majapahit di Dusun Sumberbeji, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kemudian adapun tujuan penelitian, yakni tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengembangan desa wisata Petirtaan Megah Peninggalan Majapahit
di Dusun Sumber Baji. Kemudian tujuan khusus meningkatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan pengembangan desa wisata dengan memperhatikan aspek kelestarian alam dan lingkungan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, yakni diharapkan dapat memperkaya kajian perubahan sosial akibat pengembangan desa wisata. Kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami pengembangan desa wisata. Kemudian manfaat praktis, yakni diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan warisan budaya, pelestarian budaya, kesadaran partisipasi dan dukungan pemerintah dan masyarakat akan potensi desa wisata, petirtaan megah peninggalan kerajaan Majapahit. Kemudian bab 2, yakni kajian pustaka. Yang pertama ada penelitian relevan. Penelitian yang relevan oleh Menggala Haruan Dharma Aji 2019, yakni yang berjudul Perubahan Sosial di Tosari, Studi Kasus Lunturnya Folklor Masyarakat Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Yang mana kurang lebih hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah hampir semua perubahan besar mencakup aspek sosial dan budaya. Walaupun perubahan sosial dibedakan dari perubahan budaya, tetapi pembahasan yang dibahas perubahan sosial tidak akan mencapai suatu pengertian yang benar tanpa harus mengaitkannya dengan perubahan budaya. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Alamri, Anissa Rizka, dan Hanafi Yayan 2021, yakni yang berjudul Perubahan Sosial Budaya Masyarakat di Sekitar Kawasan Wisata Pulau Cinta Eco Resort, yang hasil pembahasannya yakni keadaan masyarakat lokal desa Patua Meme yang mengalami perubahan sosial budaya pasca adanya pengembangan kawasan wisata Pulau Cinta Eco Resort dari segi perubahan mata pencarian. Yang sebelumnya hanya sebagai nelayan, kini banyak yang menjadi pengemudi taksi perahu. Yang selanjutnya adalah Masita Itah tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Yang hasil penelitiannya adalah pengembangan desa wisata oleh pemerintah desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadi Wijoyo 2005-72. Pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Babakan. Selain itu, pemerintah desa kurang memperhatikan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata. Dan yang terakhir adalah Prihasta, Anggit Kurnia, dan Suswanta 2020 yang berjudul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Wisata Kaki Langit, Pendukuhan Mangunan. Yang hasil pembahasannya, pengembangan desa wisata yang melibatkan masyarakat sekitar desa wisata secara langsung mampu mengubah keadaan masyarakat Pendukuhan Mangunan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Masyarakat yang dahulunya hanya mengandalkan sektor pertanian dan pekerjaan sampingan yang tidak menentu, melalui desa wisata mereka dapat berperan aktif, memanfaatkan potensi lain yang dimiliki, dan alhasil mereka dapat menambah penghasilan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah bab 2 kajian pustaka. Untuk landasan teorinya, perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri ada teori modernisasi oleh Talcott Person. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena masyarakat mengalami perubahan menuju modernitas dengan meningkatnya rasionalitas, teknologi, dan mobilitas sosial. Parsons mengidentifikasi 4 tahapan dalam modernisasi, yaitu tradisional, transisi, kemajuan awal, dan kemajuan maju. Selanjutnya yakni yang membahas tentang desa wisata petirtaan. Menurut Alastair Emerson, desa wisata adalah suatu bentuk pengembangan pariwisata di daerah pedesaan yang melibatkan partisipasi dan keterlibatan aktif komunitas lokal. Yang kedua adalah dari tokoh Stephen P. Hall, yakni ahli pariwisata yang mengemukakan konsep pariwisata berlanjutan dan pentingnya pengelolaan lingkungan dan kelestarian alam dalam pengembangan destinasi wisata. Desa wisata petirtaan dapat dilihat sebagai bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan sumber daya air. Kemudian yang ketiga ada David Weaver,
ahli pariwisata yang mengemukakan pentingnya pengelolaan warisan budaya dalam pengembangan destinasi wisata. Desa wisata Petirtaan dapat dipandang sebagai destinasi wisata yang mempromosikan nilai-nilai religius dan spiritual, serta mempertahankan tradisi dan warisan budaya setempat terkait dengan penggunaan sumber air dan petirtaan. Dan yang terakhir ada pengembangan desa wisata Petirtaan. Yang pertama ada teori pembangunan berkelanjutan oleh Mahbub ul Haq yang menekankan perlunya memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dalam proses pembangunan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua ada teori pengembangan berkelanjutan oleh Brundtland, Com, yang menekankan perlunya pengembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, teori partisipatif oleh Sherry Einstein yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pengembangan. Dan yang terakhir adalah teori pembangunan berbasis masyarakat oleh Robert Gambers, yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, menghargai pengetahuan lokal, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, masih di bab 2 kajian pustaka, yakni kerangka berpikir, yang pertama didahului dengan adanya penemuan petirtaan megah di sumber Meiji. Kemudian oleh masyarakat dan di sini ditemukan oleh masyarakat lokal. Nah, di samping itu ada antusias dari masyarakat luar yang ingin atau ingin memiliki ataupun ingin mempromosikan apa yang ditemukan di sumber baji tersebut, yakni petirtaan megah tersebut karena memiliki nilai budaya yang tinggi. Nah, di samping itu, keinginan masyarakat tradisional untuk melestarikan penemuan petirtaan megah di sumber Beji agar dapat mencegah ancaman dari antusias masyarakat luar. Dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa Kesamben, Dusun Sumber Beji, bisa mengelola desa wisata yang telah dimiliki dengan segala potensi yang dimiliki dan bisa mengelola dengan berkelanjutan, yakni dengan pengembangan desa wisata petirtaan. Kemudian dalam proses pengembangan desa wisata petirtaan terdapat perubahan sosial yang akan terjadi, entah itu dari nilai-nilai atau dari norma atau dari pola kehidupan dalam masyarakat. Jadi pengembangan desa wisata petirtaan akan mempengaruhi adanya perubahan sosial. Perubahan sosial juga terdapat dalam pengembangan desa wisata petirtaan. Yang selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian, desain penelitian, yakni saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yakni dengan tokoh Robert Kayen yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dengan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan menekankan studi kasus dalam penelitiannya untuk memberikan panduan mendalam tentang desain pengumpulan data dan analisis dalam penelitian studi kasus. Kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian, yakni Desa Wisata Petirtaan Megah Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Ngoro, Jombang. Alasan saya memilih lokasi ini yang pertama adalah relevansi, karena lokasi ini relevan dengan topik penelitian saya, dan lokasi ini juga memiliki karakteristik populasi dan memungkinkan saya meneliti kasus ini dengan baik. Kemudian aksesibilitas, pemilihan lokasi ini juga sangat penting karena saya cenderung memilih lokasi yang mempunyai akses yang relatif mudah. Kemudian yang ketiga ada subjek penelitian, yakni Kepala Desa Kesamben dan sesepuh sekitar Dusun Sumber Beji. Saya memilih ini karena mereka yang paham dan tahu akan awal penemuan situs petirtaan megah Sumber Beji ini, dan mereka yang tahu proses pengembangan desa wisata tersebut. Kemudian fokus penelitian, yaitu perubahan sosial pada proses pengembangan desa wisata, petirtaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata tersebut. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data,
ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama adalah reduction, yakni pada tahapan ini akan disederhanakan, data akan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada display data. Setelah menghilangkan data yang tidak relevan, maka yang selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah didapatkan. Dan yang terakhir adalah conclusion drawing. Pada tahapan ini, yakni penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun dan dibentuk yang lebih rapi. Saya memakai teknik analisis yang dikemukakan oleh Mills dan Haberman. Baik, yang selanjutnya adalah daftar rujukan yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini. Maaf, dalam pembuatan proposal penelitian ini. Itu tadi hasil presentasi proposal yang sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya, para reviewer bisa memberikan saran, tanggapan, maupun kritik. Saya persilakan untuk Mbak Heni dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Septi. Izin menyampaikan beberapa saran mungkin ya, mengenai hasil dari proposal yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Septi. Nah, yang pertama pada bagian latar belakang, tadi salah satu poin yang pertama itu disebutkan sejarah kekayaan budaya Majapahit. Nah, mungkin saran dari saya pada bagian ini itu disebutkan untuk lebih fokusnya itu lebih difokuskan pada apa Pak? Misalkan pada desa wisata petirtaan megah karena jika hanya menyebutkan sejarah kekayaan budaya saya rasa kerajaan Majapahit. Jadi mungkin di latar belakang ini bisa lebih difokuskan kembali mengenai situs peninggalan apa yang ingin dibahas oleh Mbak Septi dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin bisa juga menambahkan fenomena atau kasus sebelumnya yang mengangkat tema perubahan sosial dalam pengembangan desa wisata. Jadi nanti akan ada perbandingan antara kasus sebelumnya dengan kasus yang Mbak Septi angkat, atau mungkin ada pembanding antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh Mbak Septi. Oke, selanjutnya. Next. Untuk rumusan masukan penelitian dan juga manfaat penelitian, menurut saya itu sudah cukup baik. Lanjut ke bab 2. Dan dari bab 2 sendiri, penelitian relevan ini juga menurut saya juga sudah cukup baik. Selanjutnya, untuk landasan teori ini juga cukup baik, sudah disebutkan teori apa yang digunakan beserta tokoh-tokoh yang digunakan juga. Selanjutnya, nah ini pada bagian kajian pustaka ini tadi ada sedikit yang membuat saya bingung mengenai tanda panah yang dua itu ya. Mungkin bisa nanti diberi penjelasan sedikit di sampingnya, seperti ada kata timbal balik atau bagaimana gitu. Jadi bisa mengetahui bahwa oh tanda panah dua arah ini itu artinya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya begitu. Maksudnya kayak timbal balik gitu. Kemudian next. Nah, pada bagian metode penelitian. Di sini mungkin tadi di PPT tidak disebutkan, tapi Mbak Sepi tadi menyebutkan bahwa desain penelitiannya menggunakan tokoh Yin ya. Nah, mungkin di situ juga bisa disebutkan nama tokohnya. Dan untuk teknik analisis data juga tadi kalau tidak salah disebutkan menggunakan Mills Huberman ya. Mungkin itu juga bisa disebutkan di kan itu pada penelitian nanti akan dari mulai desain penelitian hingga teknik analisis data. Jadi mungkin bisa dicantumkan di PPT untuk mengenai tokoh siapa yang digunakan. Mungkin itu saja saran atau masukan dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari Mbak Miftahul Rahmah. Baik, untuk menurut saya sudah bagus. Cuman ada beberapa tambahan saran. Mungkin untuk bagian urgensinya bisa dijelaskan lebih detail kembali. Dan menurut saya untuk urgensinya mungkin tidak perlu terlalu banyak, akan tetapi mungkin lebih detail kembali untuk penjelasannya. Lalu yang selanjutnya terkait teknik dan alat pengumpulan data, mungkin dapat dijelaskan untuk observasi, wawancara, dan dokumentasinya itu untuk pengambilan data apa dan bagaimana caranya. Untuk menurut saya hanya itu yang perlu ditambahkan sedikit. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Baik, terima kasih kepada Mbak Heni dan Mbak Miftah yang telah melakukan review pada proposal penelitian saya. Untuk yang pertama, saya akan menambah terima kasih untuk Mbak Heni dan Mbak Miftah. Untuk yang bab 1, saya akan menambahkan penelitian terdahulu agar saya bisa membandingkan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian urgensi akan lebih saya fokuskan agar lebih ringkas begitu. Kemudian yang ini juga akan saya kasih keterangan bahwa tanda panah ini artinya apa, seperti itu. Untuk yang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, desain penelitian akan saya tambahkan tokohnya juga. Untuk teknik dan pengumpulan data, nanti akan saya beri observasi ini untuk apa, wawancara ini untuk apa, gitu-gitu. Untuk mengambil data apa, seperti itu ya. Mungkin dari saya itu saja. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Miftah dan Mbak Heni karena sudah meluangkan waktunya untuk berkenan mereview presentasi proposal eh, presentasi hasil proposal saya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.